Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Pras. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini saya yakin materi ini sudah pernah siswa-siswi pelajari di SMP, namun nanti ada beberapa hal baru mungkin. Mari kita belajar bersama-sama melalui video berikut ini. Kita akan belajar yaitu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu seperti apa toh? Jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis dengan A pangkat N itu definisinya adalah A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi A pangkat N itu adalah perkalian berulang dari A sebanyak N kali. Jadi A-nya ini sebanyak N kali. Contohnya ini 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ini kan sebanyak 4. Jadi itu adalah 5 pangkat 4. Jadi 5 dikali 5 kali 5 kali 5. Jadi 5-nya ini sejumlah 4, itu hasilnya 625. Begitu pula dengan ini. Setengah pangkat 4 berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Setengahnya sebanyak 4 kali. Jadi A-nya itu setengah, N-nya itu 4, hasilnya adalah 1 per 16. Ini bisa kalian hitung. 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu hasilnya 1. Dan 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Jadi hasilnya 1 per 16. Nah, sifat-sifat eksponen yang kita pelajari pada materi ini itu meliputi dalam beberapa operasi yang dilakukan terhadap bilangan berpangkat. Ini yang pertama adalah kita belajar tentang yang namanya perkalian eksponen. Kita belajar yang namanya perkalian eksponen. Perkalian eksponen itu maksudnya seperti ini. Jika saya punya bilangan A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu hasilnya pasti sama dengan A pangkat M plus N. Maksudnya gimana Pak? Misalnya ini, A itu dari di sini kita harus punya bilangan pokok yang sama. Misalnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Hasilnya pasti 2 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya 2 pangkat 5. Tapi itu ada syaratnya. A-nya ini atau bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan A itu harus bilangan A itu harus anggota bilangan real. Nah, contohnya seperti ini. Bapak punya 1 per 3 pangkat 2 dikalikan 1 per 3 pangkat 3. Hasilnya kita lihat dulu bilangan pokoknya sama enggak. Bilangan pokoknya adalah 1 per 3. Yang belakang juga bilangan pokoknya 1 per 3. Maka seperti ini bisa dioperasikan dengan sifat perpangkatan, sifat perkalian eksponen. Jadi 1 per 3 yang kita tulis dulu, pangkatnya kita jumlahkan. Terus hasilnya adalah 1 per 3. 2 tambah 3 berapa hasilnya? 5. Nah, seperti itu aja. Kalau mau dilanjutkan, itu seperti ini. Kan ini bilangan di dalam kurung ya. Ini satunya dipangkatkan 5. Terus 3-nya juga dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 1 pangkat 5 adalah 1. 3 pangkat 5 itu 243. Sifat berikutnya adalah pembagian eksponen. Kalau perkalian eksponen, tadi kan pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian eksponen itu sebaliknya, A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M min N. Jadi untuk kita lihat juga dulu bilangan pokoknya sama atau enggak. Kalau ini misalnya 2, ini 3. Misalnya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, itu bisa dioperasikan, tapi tidak bisa menggunakan sifat ini. Sifat pembagian eksponen ini adalah untuk bilangan pokok yang sama. Kan ini sama-sama A, atau nanti hasilnya adalah A pangkat M min N. Dengan A itu juga tidak boleh sama dengan 0 ya, seperti itu. Contoh kedua ini, F pangkat 5 dibagi F pangkat 2. Jadi nanti bilangan pokok di sini belum tentu angka. Huruf pun juga tidak masalah. Misalnya ini F pangkat 5 dibagi F pangkat 2. Ini hurufnya kan sudah sama tuh. Kalau sudah sama nanti tinggal kita tulis dulu F-nya. Pangkatnya kita kurangkan. Yang atas dikurangi yang bawah. 5 dikurangi 2. Hasilnya 3. Seperti itu terus. Konsep ini saya harapkan Anda semua bisa paham dan bisa menerapkannya ya. Untuk berikutnya adalah sifat eksponen. Kita sudah belajar tentang penjumlahan, kita sudah belajar tentang perkalian eksponen dan pembagian eksponen. Sekarang perpangkatan eksponen. Contohnya seperti ini.
A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini perhatikan, pangkat dipangkatkan. Seperti itu. Dengan A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti ini. 5 pangkat sepertiga dipangkatkan 3. Itu berarti 5 pangkat, ini pangkatnya dikalikan. Sepertiga kali 3 itu berapa toh? Sepertiga dikalikan 3 itu 1. Berarti 5 pangkat 1. Hasilnya 5. Seperti itu. Terus berikutnya kita belajar lagi contoh berikutnya, yaitu contoh 125 pangkat 2 per 3. Ini 125 pangkat 2 per 3. Ini kita lihat dulu. Yang bawah ini angkanya berapa? 3 kan? Jadi kita rubah 125 itu berapa pangkat 3. Nah, di sini kan kita dapatkan 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Berarti kita tulis dulu 5 pangkat 3, kita pangkatkan dengan 2 per 3. Hasilnya itu adalah 5 pangkat 3 kali 2 per 3. Ini 3-nya bisa kita coret, hasilnya adalah 5 pangkat 2. Seperti itu, hasilnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5, hasilnya 25. Tadi kan kita sudah belajar bilangan berpangkat, kita pangkatkan. Tapi sekarang kita belajar yang berikutnya, yaitu perpangkatan dari perkalian dua bilangan atau lebih bilangan. Ini contohnya. Bilangan yang di dalam kurung ini bilangan yang berbeda. Misalnya ini, A kali B dipangkatkan M, berarti dia bisa dipisah menjadi A pangkat M kali B pangkat M dengan syarat yang sama. A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? Kita lihat, ini bilangan pokoknya kan beda semua. 2, 3, 5. Kita lihat di sini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 6. Kita lihat, kalau dipangkatkan, pangkat dipangkatkan itu hasilnya adalah dengan dikali. Kita lihat ini, 2 pangkat dipangkatkan kan ini, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti pangkatnya kita kalikan 3 kali 2. Berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 6. Seperti itu. Terus yang kedua, di sini tertulis angka 3. Kalau angka 3 seperti ini bisa kita tulis juga dengan 3 pangkat 1. Berarti 1 dikalikan 2 hasilnya berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2. Ini juga ya, 5 pangkat 1. 1 kali 2 hasilnya berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2. Berikutnya adalah kita akan mengangkatkan bilangan pecahan. Nah, pecahan dipangkatkan. Itu intinya apa? Yang atas dipangkatkan M, pembilangnya dipangkatkan M, penyebutnya juga dipangkatkan M. Itu nanti hasilnya A pangkat M per B pangkat M, karena di sini pembilangnya A dan penyebutnya B. Syaratnya sama juga, A dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ini, A kali C pangkat 3 dibagi D pangkat 3 kali E pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadi bilangan berpangkat di sini yang kita bahas itu tidak mesti kita membahas angka atau bilangan. Kita bisa juga kita ganti dengan huruf. Ini kalau huruf seperti ini, yang penting kalian paham tentang aturan-aturan atau sifat-sifat dari operasi tersebut. Ini kita operasikan coba. Ingat, kalau A seperti ini boleh kita tulis dengan A pangkat 1. Biasanya ditulis A saja seperti ini. Berarti A pangkat 1 dipangkatkan 2. Berarti 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2. Berarti A pangkat 2. C pangkat 3 dipangkatkan 2. Ingat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Tapi kalau bilangan berpangkat, dua bilangan berpangkat dikalikan, itu pangkatnya dijumlah. Karena ini bilangan berpangkat kita pangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti hasilnya di sini adalah C pangkat 6. Berikutnya, yang penyebutnya D pangkat 3 kita pangkatkan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti ini adalah D pangkat 6. E pangkat 2 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah E pangkat 4. Seperti itu. Nanti kalian bisa latihan di buku yang di modul atau di file yang sudah saya share di e-learning maupun di grup kelas. Jika ada kesulitan nanti bisa WA Bapak secara pribadi maupun di grup. Nah, ini mulai sifat-sifat yang
gampang-gampang susah. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Bilangan berpangkat 0. Nah, ini A pangkat 0 itu hasilnya berapapun berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan catatan angka huruf A ini tidak boleh diisi dengan angka 0. Misalnya ini 10 pangkat 0 itu hasilnya mesti 1. 11 pangkat 0 itu hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 pun itu hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini bilangan berpangkat negatif. Ini banyak sekali kakak kelasmu dulu yang salah dalam mengerjakan pangkat negatif ini. Saya harapkan kalian lebih berhati-hati. Maksudnya bagaimana? A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau di atas ini pangkatnya min, kalau dia menjadi 1 per itu pangkatnya jadi positif. Tapi kalau di sini 1 per A pangkat min M itu kita bisa tulis menjadi 1 per 1 per A pangkat M. Itu hasilnya adalah A pangkat M. Jadi kalau A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Tapi kalau 1 per A pangkat min M itu jadinya adalah A pangkat M. Memang di sini materinya agak sedikit membingungkan kalau nanti kalian tidak praktek secara mandiri, nanti akan susah. Saya harapkan dengan kesadaran anak-anak nanti kalian mau mencobalah soal-soal itu. Kalau kesulitan bisa WA Bapak, atau mungkin kalau ada kendala pakai data juga kalian bisa WA Bapak untuk saya berikan kelonggaran, ataupun nanti kita bisa diskusikan bagaimana agar itu tidak membebani kalian dapat ilmu juga dapat menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak. Nah, contohnya bagaimana? Ini misalnya selesaikan bentuk bilangan berpangkat berikut. Selesaikan maksudnya kita rubah ke bentuk sederhananya. Contoh 3 pangkat min 1, terus 1 per 4 pangkat min 2, terus ini 10 dibagi 10 pangkat 4. Wah, ini bagaimana caranya? Kita lihat bersama. Nah, ini perhatikan. 3 pangkat min 1, kita tadi punya sifat A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau ini supaya ini pangkatnya jadi positif, saya rubah 1 per 3. Kenapa di sini kok 3 Pak? 3 tidak 3 pangkat 1 Pak, karena tadi kan di sifat A pangkat min M itu sama dengan A pangkat 1 per A pangkat M. Karena kita lihat berapapun pangkat 1 itu pasti bilangan itu sendiri. Misalnya 10 pangkat 1 itu juga 10 itu. Terus ini di sini 3 pangkat min 1, di sini di bawah sini kita rubah menjadi 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu ada 3, seperti itu. Terus berikutnya 1 per 4 atau 1/4 pangkat min 2. Nah, ini hati-hati. Kita rubah dulu. Kita tadi punya sifat A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti 1 per A pangkat M-nya. Ini cuma pangkatnya kita hilangi. Jadi 1 per 4 pangkat 2. Itu sama dengan 1 dibagi. Nah, ini kita tadi punya sifat perpangkatan pada bilangan pecahan. Satunya kita pangkatkan 2, 4-nya juga kita pangkatkan 2. Wah, 1 per 1, 1 pangkat 2 kan 1. Terus dibagi 4 pangkat 2. Seperti itu. 1 dibagi atau 1 per 1 per 16. Ingat, sifat seperti ini, kalau pembagian seperti ini bisa kita rubah menjadi 1 kali yang bawah dibalik 16 per 1. Nah, 1 kali 16 per 1 itu hasilnya berapa? 16. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau dengan bilangan yang seperti ini, 1 per 1 per, nah itu berarti bisa kita rubah menjadi bilangan yang atas tetap, bilangan yang bawah kita balik. Kalau pembagian seperti ini bisa 1 per, atau pecahan seperti ini bisa 1 per 1 per 16. Itu bisa kita rubah menjadi 1 kali 16 per 1. Berarti yang bawah dibalik. Yang bawah dibalik jadinya adalah 16. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke contoh berikutnya. 10 dibagi 10 pangkat 4. Nah, ingat kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan, tapi lihat dulu bilangan pokoknya ini sama atau enggak. Oh ya, ini di sini bilangan pokoknya sama-sama 10. Berarti 10 pangkat. Nah, ini 10 dok, tidak ada pangkatnya. Ini maksudnya di atasnya ini sebenarnya ada pangkat 1.
terus 4 berarti dikurangi 4 berarti 1 kurangi 4 berapa? 3 min 3 berarti 10 pangkat min 3. Kita yang punya tadi tuh, kalau bilangan pangkat negatif kita rubah menjadi 1 per, berarti 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa tuh? 10 kali 10 kali 10, hasilnya 1 per 1000. Nah, 1 per 1000 itu sama dengan 0,001. Berarti kita lihat 1, 2, 3. Nah, di belakang koma 3 angka, itu berarti 1 per 1000. Atau berapa ini misalnya angka 9, berarti 9 per 1000. Pokoknya kalau per 1000 itu berarti di belakang koma ada 3 angka, seperti itu. Nah, ini yang agak susah lagi adalah bilangan berpangkat pecahan. Wah, ini berpangkat pecahan B ini. Kita lihat, ini tidak susah kok. Akar pangkat N dari A pangkat M itu kita rubah menjadi A pangkat yang di dalam akar di atas M, yang di luar akar atau akarnya ini di bawah N. Contohnya ini, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8 itu adalah berapa tuh? 5 pangkat 8, 5 kita tulis dulu bilangan pokoknya. Yang di dalam akar angka berapa? 8, kita tulis di atas. Yang di luar atau di akarnya itu kita tulis di bawah. Nah, ini jadi 5 pangkat 2. 2-nya dari mana? 8 dibagi 4. 5 pangkat 2 itu 25. Nah, ini juga seperti itu. 16 pangkat setengah. Kita balik. Kalau tadi kan bentuk akar kita rubah menjadi bentuk pangkat, ini kita dibalik. Bentuk pangkat kita rubah menjadi bentuk akar. Kalau pangkatnya seperti ini, kita lihat 16-nya kita tulis di dalam akar dulu. Terus 1 yang di atas itu ikut yang di dalam. Berarti 16 pangkat 1. 2-nya di luar. Akar pangkat 2 dari 16 itu berapa toh? Kalau itu susah berarti berapa pangkat 2 ketemu 16? Jawabannya adalah 4. Seperti itu. Nah, ini tambahan. Itu tentang bentuk baku. Bentuk baku itu biasanya digunakan di mata pelajaran fisika atau ilmu-ilmu eksak, itu juga digunakan. Makanya di sini saya sampaikan karena mungkin di kalian dapat pelajaran fisika ya. Ini contohnya, ini bentuk bakunya A kali 10 pangkat N. Ini adalah bentuk bakunya dengan A diantara 1 dan 10. Nah, contohnya ini, ubah ke dalam bentuk baku. Kita lihat 0,000405 dan yang B 160.775.000. Kita ubah menjadi bentuk baku bagaimana? Kita lihat dulu, kalau 0 ada angka 0, itu pasti nanti pangkatnya negatif. Kita lihat bentuk baku itu A kali 10 pangkat N, dengan A-nya itu harus diantara 1 dan 10. Berarti kalau diantara 1 dan 10, komanya harus di setelah angka 4, karena angka 4 sekian itu pasti diantara 1 sampai 10. Kita hitung berapa di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 405 pangkat 10 pangkat min 5. Saya ulangi lagi. Kalau 0, itu pangkatnya pasti negatif. 0,000405. Supaya nilai bilangan A-nya itu diantara 1 sampai 10, berarti kita harus meletakkan koma di belakang angka 4. Kita hitung. Berarti komanya digeser berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ini komanya bergerak ke kanan. Berarti 4,05 kali 10 pangkat negatif 5. Kenapa kok min 5? Karena ini adalah 0, kalau ini 160.775.000. Ini gimana ini? Kita rubah bagaimana? Kita jadikan pokoknya bilangan pokoknya atau A-nya itu diantara 1 sampai 10. Ini kita lihat. Kalau komanya saya taruh di belakang angka 16, itu masih 16 itu lebih dari 10, tidak boleh. Berarti harus di belakang angka 1. Berarti 1,6. Nah,
1,60775. Nah, pangkatnya berapa? Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,60775 kali 10 pangkat 8. Jadi kalau bentuknya seperti ini pangkatnya positif, kalau bentuknya 0, pangkatnya negatif, seperti itu. Nah, ini saya ada soal yang lumayan penyelesaiannya butuh ketelitian ekstra, tapi ini hanya menerapkan konsep-konsep dasar saja, seperti ini. Sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Perhatikan, pangkatnya harus positif. 4 kali 4A pangkat 2, B pangkat min 7, C pangkat 3 dibagi 8A pangkat 7, B pangkat 2, C pangkat 2. Ini kita kelompokkan dulu. Ingat ya, kalau yang di bawah mau ke atas pangkatnya jadi negatif, yang di atas mau ke bawah yang pangkatnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi kalau mau diboleh atas bawah itu tidak masalah, yang penting pangkatnya berubah plus jadi min, min jadi plus. Perhatikan ini, 4A pangkat 2 ini kita tulis dulu. Ini kita hitung dulu, 4 dibagi 8. Itu kan atas dapat 1, bawah dapat 2. Makanya di sini tinggal dapat 2 atau ini yang atas pembilangnya 4 hilang. Seperti itu. A pangkat 2 kita tulis A pangkat 2. Nah ini A pangkat 7 kan di sini positif, dia mau naik. Jadi pangkatnya jadi negatif 7. Seperti itu. Maaf, saya ulangi lagi. 4 pangkat A pangkat 2 dikali B pangkat min 7 kali C pangkat 3 dibagi 8 A pangkat 7 B pangkat 2 C pangkat 2. Tadi saya salah menyebutkan. Ini 4 dibagi 8 kan dapat setengah atau dapat atas dapat 1, bawah dapat 2. Makanya di sini tinggal 2. Terus ini A pangkat 2 dibagi A pangkat 7. Ayo ingat lagi, ini tadi saya salah nyebut. Jadi bukan pangkatnya ditukar tapi pakai sifat perpangkatan untuk pembagian eksponen. A pangkat 2 dibagi A pangkat 7 berarti pangkatnya dikurang, karena ini sudah sama-sama A atau bilangan pokoknya. A pangkat 2 dikurang 7 berarti A pangkat 2 kurang 7 berapa? A pangkat min 5. Terus berikutnya B nya juga, B pangkat min 7 kita tulis dulu, dikurangi B pangkat 2 berarti min 7 dikurangi 2, hasilnya B pangkat min 9. Terus berikutnya C pangkat 3 dibagi C pangkat 2 berarti C pangkat 3 dikurangi 2. Ingat ya, kalau perkalian pangkat dijumlah, pembagian pangkat dikurangi, kalau pangkat dipangkatkan itu dikalikan pangkatnya, seperti itu. Terus ini kita operasikan, 3 kurangi 2 hasilnya berapa? 1 toh. Ini bisa kita tulis C dibagi 2. Perhatikan, mintanya adalah bentuk pangkat positif. Berarti di sini tidak boleh ada pangkat negatif. Bagaimana Pak supaya negatif jadi positif, positif jadi negatif? Tinggal kita tukar tempatnya. Karena C-nya sudah positif, berarti C-nya tetap di atas. Kalau yang A pangkat min 5, B pangkat min 9 ini kan masih negatif toh. Tempatnya kita tukar ke bawah. Berarti 2 pangkat A pangkat 5, B pangkat 9. Ini hasilnya. Karena yang diminta adalah bentuk pangkat positif. Nah, demikian pelajaran minggu ini. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian belajar. Apabila ada kesulitan, silakan kalian bertanya kepada Bapak via WhatsApp maupun WA group yang sudah kami buatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu dalam belajar Anda. Terima kasih.